Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat website sederhana namun menarik. Nah, di sini saya hanya mengkombinasikan antara file HTML dan CSS. Nah, bagaimana cara membuat website seperti ini? Nah, teman-teman bisa tonton tutorial ini sampai habis dan bisa diterapkan nanti di website teman-teman. Oke, di sini untuk tampilan home-nya seperti ini. Kemudian bagian produknya seperti ini. Kemudian bagian about us, bagian FAQ. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Nah, jika teman-teman menggunakan aplikasi lain seperti Substance Text, dipersilahkan. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk bagian gambar, teman-teman bisa cari di Google ataupun nanti akan saya share di link deskripsi video ini. Jadi teman-teman dapat gunakan gambar-gambar ini dengan gratis. Nah, di sini kita langsung masuk saja untuk bagian home-nya. Kita akan buat bagian home pada website ini. Kita pergi ke indeks HTML. Nah, teman-teman masukkan atau ketikkan dulu HTML-nya. Nah, untuk HTML-nya saya sarankan menggunakan versi HTML5 ya. Jika sudah, kita buat titelnya. Nah, untuk titelnya di sini saya buat cute fish. Selanjutnya kita buat link. Link ini untuk menghubungkan antara file HTML dan CSS. Nah, ini file untuk CSS-nya ya. Saya buat filenya namanya style.css. Jika sudah, kita pergi ke bagian body. Nah, yang pertama kita akan buat bagian header. Nah, kita akan buat bagian header yang ini ya, teman-teman. Ini namanya bagian header. Nah, agar lebih mudah, teman-teman buat komentar pada setiap bagian. Nah, di sini pada bagian header, saya buat komentar seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian jika sudah, kita ketikkan header. Kemudian kita masukkan image-nya. Nah, image-nya di sini saya masukkan seperti ini. Image ini untuk foldernya, kemudian ini untuk gambarnya. Kemudian ini ALT ini untuk sebagai penanda saja. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan, saya menggunakan lebar dan tingginya ya. Untuk lebarnya saya gunakan 950 dan tingginya 120. Nah, jika sudah, kita buat juga untuk judulnya. Kita buat H1. Kita buat judulnya cute fish. Kemudian kita buat paragraf atau deskripsinya untuk kelasnya. Kita buat di seperti ini. Jika sudah, kita tutup lagi dengan komentar. Seperti ini ya. Jadi lebih mudah membedakannya. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian menu. Nah, di sini kita akan edit bagian menunya. Nah, bagian menu kita buat kelasnya juga menu ya. Kita buat kelasnya menu. Kemudian seperti ini UL li ya. Li ini list ya. Kemudian di sini kelasnya aktif. Aktif ini nanti seperti ini ya, teman-teman. Aktif itu. Jadi seperti ini warnanya menandakan bagian ini yang aktif. Maka di sini kita buat kelasnya aktif. Kemudian kita masukkan untuk linknya. Kita buat seperti ini. Ini linknya untuk setiap bagian. Ada indeks HTML, produk, kontak us, dan FAQ. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut lagi ke bagian sidebar website. Nah, bagian sidebar website ini, yang ini ya teman-teman. Bagian yang ini, bagian yang samping kanan ini. Jadi yang bagian 2 ini namanya sidebar. Sidebar ya teman-teman. Nah, kita buat seperti ini. Namanya asid. Kemudian kelasnya kita buat sidebar. Kemudian kita buat div lagi. Kelasnya kita buat widget. Kemudian kita buat div lagi. Kita masukkan gambar. Nah, gambarnya di sini saya masukkan yang ini ya. Pitch sidebar1.jpg. Kemudian untuk ukurannya saya gunakan 100%. Nah, untuk kata-katanya bagian bawahnya info kita buat untuk H2 ukurannya. Kemudian untuk kalimatnya seperti ini. Kemudian ini untuk linknya.
Teman-teman bisa lihat seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi sama yang ini, bagiannya ini dengan yang ini ya, sama. Cuma teman-teman ubah saja yang untuk gambarnya dan bagian kalimatnya. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi ke bagian konten blok. Nah, konten blok itu bagian yang tengah ini ya, bagian isi dari website ini ya, seperti ini. Nah, di sini kita buat seperti ini. Kita buat div dulu, kemudian kelasnya kita buat blok, kemudian div kelas lagi kita buat Contendo, kemudian kita buat div lagi. Nah, kita gunakan div ini agar posisi ini tidak nempel di bagian tepi layar ini ya teman-teman. Nah, maksud membuat div itu agar posisinya tidak menempel. Seperti ini kita buat. Nah, untuk update-nya kita bisa edit di sini atau kita ubah. Misalnya tanggal hari ini tanggal 14 Januari 2021. Seperti ini. Kemudian kita panggil gambarnya. Nah, gambarnya di sini saya gunakan maskoki.jpg. Kemudian kita buat lagi untuk judulnya H1 maskoki. Nah, jika sudah kita buat HR. Nah, HR ini digunakan untuk membuat baris baru ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan HR, maka dia akan pindah ke baris baru. Selanjutnya kita masukkan untuk paragrafnya seperti ini. Nah, ini untuk bebas saja ya teman-teman, sesuaikan saja nanti. Kemudian kita masukkan juga untuk linknya seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi sama seperti ini, yang bagian ini dengan bagian yang ini ya, sama ya teman-teman. Nanti sesuaikan saja bagian ini sama dengan bagian yang atas. Oke, kita lanjut. Oke, jangan lupa untuk mengakhirinya dengan membuat komentar pada setiap bagian agar lebih mudahnya nanti ya. Oke, untuk bagian indeks HTML-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat bagian produk ya. Kita akan buat bagian produk. Kita cari dulu filenya bagian produk HTML. Nah, untuk bagian produk HTML sama kita gunakan untuk HTML5. Nah, untuk bagian dari sini sampai sini ya teman-teman. Sampai ini ya. Oke, sampai yang ini. Nah, untuk bagian ini itu sama ya teman-teman. Oke, sampai yang ini ya. Nah, sampai yang ini teman-teman itu sama dengan bagian indeks ya, atau bagian home pada websitenya. Jadi ini kita buat sama saja. Yang beda itu hanya bagian isi dari websitenya. Jadi setiap bagian itu berbeda ya. Namun untuk awalannya kita gunakan yang sama ini ya untuk bagian produknya. Nah, juga yang berbeda itu bagian ini. Nah, bagian ini ya teman-teman. Di sini kita buat kelasnya aktif ya. Tadi untuk bagian indeksnya yang kita aktifkan itu bagian home ya. Bagian home kita aktifkan kelasnya. Kemudian untuk bagian produk kita aktifkan bagian produknya seperti ini. Nah, maksud dari aktif ini teman-teman bisa lihat di sini. Ketika teman-teman mengklik produk, maka gambarnya atau warnanya akan tetap berada di bagian produk ini. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian websitenya ya, bagian konten bloknya. Nah, di sini sama ya untuk bagian div-nya kita buat 3 seperti ini. Div. Kemudian kelasnya kita buat blok, Contendo, post info. Nah, untuk update-nya di sini kita bisa ubah juga. Hari ini tanggal 14 Januari. Kemudian ini tahun 2001. Kemudian kita panggil juga untuk gambarnya. Ini gambar yang kita gunakan.
Selanjutnya kita buat untuk kalimatnya atau judul H1 kita gunakan. Kemudian HR ini untuk memisahkan dengan baris baru. Selanjutnya kita masukkan paragraf. Ini opsional, bebas. Selanjutnya kita masukkan link. Nah, ini hampir sama dengan yang home tadi ya. Cuma ada perbedaan dengan gambar, judul, dan isi teksnya. Seperti ini ya teman-teman, bisa lihat. Sama untuk bagian produk dan indeks. Oke. Jika sudah, kita masuk lagi ke bagian About Us. Kita pergi ke About Us. Nah, bagian About Us ini yang aktif itu yang ini ya, kontak.us.html ya. Ini kita buat aktif. Selanjutnya kita langsung saja ke bagian konten ya, karena bagian awal itu sama dengan yang lainnya. Kita langsung masuk ke bagian konten. Nah, untuk bagian konten ini hampir sama juga. Kita buat div-nya seperti ini. Kelasnya blog, kontendo, post, info. Kemudian update-nya di sini kita buat tanggal 14 Januari. Di sini kita buat 2021. Seperti ini. Oke. Jangan lupa untuk memasukkan gambar. Ini saya buat H1-nya About Us. Kemudian HR ini untuk memisahkan. Kemudian kita masukkan untuk teksnya. Seperti ini, teksnya agak panjang. Nah, jika sudah, kita akhiri juga dengan memberi komentar. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian yang terakhir. Kita bagian FAQ ya. Kita akan membuat yang FAQ. Seperti ini, tampilan FAQ. Oke, di sini seperti ini. Yang bagian ini sama. Yang aktif kita buat yang ini ya. Bagian FAQ. Selanjutnya kita masuk ke bagian oke, yang ini agak berbeda ya teman-teman. Di sini kita cari dulu. Oke, di sini kita buat lagi satu bagian. Nah, di sini kita buat lagi div class with get, kemudian H2-nya get catalog, kemudian P-nya you can get a free ebook tutorial here. Nah, ini untuk linknya. Tapi sama saja teman-teman. Ini hanya opsional saja, teman-teman bisa tambahkan. Formatnya sama. Kita masuk ke bagian konten. Nah, untuk bagian kontennya di sini agak berbeda sedikit. Di sini kita buat div-nya kelas blog, kemudian div kelas kontendo, kemudian kita buat section, kemudian kita buat div lagi, kelasnya title. Kemudian kita buat FAQ, kita buat span seperti ini. Oke, bisa dilihat. Kemudian di sini kita buat lagi div ya, kita buat div. Kelasnya kita buat accordion. Oke, di sini kita buat div. Nah, ini dalam bentuk pertanyaan ya, teman-teman. Bisa dilihat ini sama bagiannya ini. Oke. Sama dengan bagian yang ini. Jadi ini sama ya, teman-teman, bagiannya. Nah, ini hanya dalam bentuk pertanyaan. Teman-teman bisa lihat dulu codingannya. Seperti ini. Div class accordion item. Kemudian A untuk linknya. Kemudian div kita buat class content. Kemudian ini untuk jawabannya. Kemudian di sini kita buat lagi sama. Seperti ini. Class accordion item. Kemudian kita buat kelasnya lagi content. Kemudian kita buat paragraf. Oke, ini sampai berapa pertanyaan, ini sangat banyak sekali pertanyaan. Saya scroll saja ke bawah sampai akhir. Oke, ini sama ya teman-teman formatnya. Formatnya sama semua seperti ini. Jadi teman-teman ikuti saja seperti ini formatnya. Oke, kita langsung bagian akhir. Jika sudah bagian akhir, jangan lupa untuk menutupnya dengan bagian komentar. Oke, 4 bagian sudah kita jelaskan.
Sekarang kita akan beralih ke file CSS-nya. File CSS-nya teman-teman bisa lihat di sini. Ini file CSS-nya. Ini file yang ditunggu-tunggu. Oke, seperti ini file CSS-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama saya importkan dulu untuk link. Link ini saya gunakan untuk mengubah font pada tulisan atau teks di website kita. Nah, di sini saya menggunakan link ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang pertama kita buat dulu untuk kelas aktif A. Kita akan buat modelnya. Kelas aktif A itu yang bagian ini ya, teman-teman. Bagian yang ini. Bagian yang berubah-berubah warna ini. Nah, itu kita akan edit dulu. Nah, seperti ini untuk bagian-bagiannya ada background color, border radius, kemudian ada color. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian body. Nah, bagian body ini kita buat backgroundnya warna putih seperti ini untuk aturan warnanya. Kemudian marginnya kita buat 0. Selanjutnya kita buat font family-nya Open Sans serif. Jika sudah, kita edit lagi bagian HR-nya. Nah, bagian HR ini kita buat bordernya 0. Kemudian backgroundnya kita buat warna putih seperti ini. Kemudian untuk height-nya kita buat 2 pixel. Nah, bagian HR itu yang ini ya, teman-teman. Bisa dilihat dulu. Nah, bagian HR itu yang bagian ini. Jadi ini ada jaraknya. Kita buat 2 pixel tadi, di atas 2 pixel dan di bawah 2 pixel. Selanjutnya kita masuk ke bagian header image. Kita akan atur bagian ini ya. Bagian yang ini. Untuk pengaturannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Untuk gambarnya, margin topnya kita buat 5 pixel, kemudian border radiusnya kita buat 8 pixel. Selanjutnya kita buat lagi untuk header. Nah, untuk headernya di sini saya gunakan teks alisnya center agar gambarnya berada di posisi tengah. Selanjutnya untuk colornya kita buat warna ini ya. Ini warna hitamnya. Nah, untuk header judulnya di sini saya gunakan font size-nya 17 pt. Nah, untuk header itu yang ini ya, teman-teman. Header judul. Yang ini ya, kita gunakan 17 pt. Selanjutnya kita buat header deskripsinya. Font size-nya kita buat 11 pt. Ini seperti ini dia. Agak lebih kecil ya dari yang atas ini. Selanjutnya kita buat lagi yang bagian ini ya, kelas wrap. Kita buat width-nya 950 pixel, kemudian marginnya 25 pixel auto. Kemudian kita edit bagian menunya. Nah, seperti ini untuk bagian menunya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita next lagi bagian listnya ya. Bagian listnya. Listnya itu kita buat marginnya 15 pixel, kemudian floatnya left, kemudian flag-nya 1. Kemudian untuk linknya di sini kita bisa lihat untuk pengaturannya, bisa dilihat untuk CSS-nya, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita edit lagi untuk aktif yang linknya. Kita gunakan warna merah ya, seperti ini. Jadi ketika teman-teman klik ini, dia akan warna merah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman klik, dia akan warna merah. Seperti itu, kita gunakan warna merah. Kemudian kita buat setelah mengklik link tersebut, akan kita buat warnanya menjadi warna biru lagi. Oke, seperti ini teman-teman. Lihat dulu untuk aturan dari linknya, warna linknya. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang nav menu UL A.2 aktif. Kita buat warna merah juga. Selanjutnya kita akan edit bagian si debarnya. Bagian ini ya. Kita akan edit bagian yang ini. Nah, seperti ini untuk pengaturannya. Kita buat float-nya right agar dia berada di posisi sebelah kanan. Jika teman-teman gunakan left, maka dia akan berada di posisi sebelah kiri. Selanjutnya kita buat width gate pitch-nya. Kita buat border radiusnya 8 pixel. Seperti ini bisa dilihat. Untuk bagiannya ini bisa dilihat teman-teman. Untuk pengaturannya.
Oke, kita lanjut. Oke, jika sudah, teman-teman lihat dulu. Jika sudah, kita lanjut lagi. Untuk sidebar widget P-nya seperti ini, untuk font size-nya 14 pixel. Kemudian seperti ini, sidebar widget P last child. Marginnya kita buat 0. Kemudian kita masuk lagi ke bagian blok. Blok ini bagian isi dari konten. Kita buat float-nya left seperti ini. Kemudian untuk widget FA selengkapnya kita buat color-nya. Color-nya kita buat warna hitam, kemudian transisinya kita buat all 0,5 second. Kemudian text decoration-nya kita buat none. Kemudian font weight-nya kita buat 700. Selanjutnya kita buat FA selengkapnya, hover. Setelah ya, kita buat margin left-nya 10 pixel. Selanjutnya kita edit bagian class contendo seperti ini untuk editannya. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk contendo hovernya seperti ini. Kemudian contendo image-nya seperti ini. Next, untuk contendo H1-nya kita bisa lihat seperti ini. Teman-teman ikuti saja. Jika terlalu cepat, ini teman-teman bisa skip dulu atau pause. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi untuk post info-nya seperti ini. Ada float, font size, margin, text transform. Selanjutnya kita gunakan media screen end ya. Nah, di sini kita gunakan media screen end-nya, max width-nya kita buat 960 pixel. Header-nya teman-teman bisa lihat ini posisinya inherit. Kemudian untuk class wrap, sidebar widget, nav menu UL bisa dilihat di sini juga. Oke, seperti ini. Nav menu ULI-nya, float-nya kita bisa lihat untuk marginnya. Oke, seperti ini untuk pengaturannya bisa dilihat juga. Next. Seperti ini untuk aturannya teman-teman bisa lihat. Ini aturannya untuk mengatur layarnya teman-teman agar lebih responsif. Kita lanjut lagi. Oke, sudah habis. Kita kembali ke websitenya. Seperti ini ya teman-teman. Kita coba kecilkan seperti ini. Nah, oke teman-teman. Yang ini tadi penjelasannya. Oke, saya kembali dulu. Nah, bagian yang ini, bagian yang media ini digunakan untuk agar websitenya responsif. Jadi ketika ukuran maksimal lebarnya 960 pixel, maka dia akan menyesuaikan dengan ukuran tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat ini, dia menyesuaikan dengan layarnya ya. Jadi misalnya layarnya kita besarkan seperti ini, dia akan ngikut ya. Kita kecilkan juga akan ngikut. Nah, oke, ini batas minimumnya. Seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita scroll. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba home. Oke, seperti ini ya. Namun yang bagian sidebar ini berada di posisi atas. Baru yang bagian konten ya. Seperti ini. Ini untuk tampilan HP ya. Jadi ketika website dibuka dalam tampilan HP, maka akan seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian video yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, jika teman-teman suka atau bermanfaat video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.